Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Trisnawati, NIM 1930105010 dari kelas Tadris Matematika 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran data, dan yang terakhir menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik. Langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena menggunakan semua informasi yang ada. Untuk mean sendiri ada dua rumus, yaitu yang pertama, apabila terdapat populasi berukuran N besar, maka rumusnya adalah mu sama dengan sigma xi dengan I adalah 1 sampai N per N. Dan yang kedua, apabila terdapat sampel berukuran N kecil, maka rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma xi di mana I adalah 1 sampai N per N. Contoh soalnya, misalnya diambil sebuah data secara acak sehingga diperoleh data 3, 5, 2, 7, 9, 10. Kemudian kita disuruh untuk menentukan rata-rata data tersebut. Maka cara yang kita gunakan yaitu menggunakan rumus yang kedua, yaitu X bar. Yaitu X bar sama dengan sigma xi di mana I yaitu 1 sampai 6 per 6. Mengapa 1 sampai 6? Karena di sini datanya ada 6 buah. 2, 3, 4, 5, 6. Maka langkah selanjutnya kita adalah menjumlahkan semua datanya ke 6 data tersebut, kemudian membaginya dengan 6. Bisa kita lihat di sini, 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 7 tambah 9 tambah 10, kita bagi dengan 6. Dan kita akan mendapatkan hasil yaitu 6. Baiklah, selanjutnya yaitu median. Median adalah suatu nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi apabila data ganjil, median adalah data yang berada tepat di tengah, dan apabila genap, ini ada data ganjil dan ada data genap. Jika genap, median adalah rata-rata dua data yang berada di tengah-tengah. Untuk median pada populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan X. Untuk contoh soalnya, bisa kita lihat di sini median. Yang pertama untuk jumlah pengamatan genap. Contohnya, diketahui data dari suatu pengamatan adalah 5, 9, 3, 8, 4, 8, 2, 10. Tentukan nilai mediannya. Langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, karena data di sini ada 8 atau genap, setelah kita urutkan ternyata ada 2 buah data yang berada di tengah-tengah, yaitu angka 5 dan 8. Maka untuk mencari nilai mediannya, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, yaitu 5 tambah 8 per 2. Kita dapatkan hasil 6,5.
Selanjutnya, untuk jumlah pengamatan ganjil. Contohnya diketahui data dari suatu pengamatan adalah 8, 3, 5, 6, 2, 9, 6. Dapat kita ketahui di sini jumlah pengamatan datanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia ganjil, maka kita bisa langsung mengurutkan datanya. Maka kita dapatkan nilai data yang di tengah adalah 6. Dari sini kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa medianya adalah 6. Selanjutnya, itu masih di ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus adalah suatu nilai data yang paling sering terjadi atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Jadi, suatu kumpulan data bisa mempunyai modus lebih dari satu. Sebagai contoh, kita bahas lagi. Misalkan, diberi sebuah deret yang hasil pengamatannya sebagai berikut, yaitu 6, 7, 4, 6, 8, 7, 4, 5, 2, 1. Nah, modus atau yang lebih sering saya ingat dengan nilai yang sering muncul, maka cara kita untuk menemukannya yaitu kita mencari frekuensinya atau seberapa sering dia muncul. Jadi yang pertama kita cari dulu yang 1, ternyata dia ada 1 buah. 2 itu juga ada 1, kemudian 4 itu ada 1, 2, maka dia ada berjumlah 2 buah. Kemudian 5 juga ada 1, kita tulis dulu frekuensinya 1. 6 kita cari 1, 2. Nah, 6 juga bernilai 2. Nah, untuk 7 ini juga ada 2. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jadi yang di sini itu ada 2. Maka untuk modusnya bisa kita ambil yang paling sering muncul, yaitu ada 4, kemudian 6, dan 7. Jadi inilah modus atau nilai yang sering muncul. Untuk selanjutnya yaitu kuartil. Jadi kuartil di sini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri atas 25% amatan. Nilai yang menyekat data menjadi 4 kelompok data tersebut dikenal dengan sebutan kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Untuk contohnya seperti ini. Untuk mencari rumus letak kuartil ini bisa kita gunakan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1/4. Contoh soalnya, jika diketahui data dari sebuah pengamatan adalah 10, 4, 3, 8, 12, 18, 6, 10. Tentukan nilai kuartilnya. Langkah yang pertama yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah mengurutkan datanya, maka kita bisa memperoleh Q1-nya dengan rumus yaitu QI, Q1-nya yaitu dengan I-nya yaitu 1, N-nya 8, langsung kita masukkan 1 dikali 8 tambah 1/4. Nah, langsung saja kita hasilnya yaitu 2,25. Maka Q1 yaitu nilai data kedua di sini ya. Ini karena 2,25, maka nilai data kedua di sini ada 4. Maka kita tuliskan di sini 4
ditambah 0,25. Itu berdasarkan pengertian tadi. Nah, lalu kita kalikan dengan jumlah nilai data selanjutnya. 2,5 berarti antara nilai data ketiga dan kedua. Nilai data ketiga dan kedua ini 6 dan 4. Maka kita kurangkan jadi 0,25 dikali dengan 6 kurang 4. Nah, kita dapatkan hasil 4,25. Begitu juga seterusnya, Q2, Q3, kita cari dengan cara yang sama. Sehingga didapatkan hasil akhirnya Q1-nya sama dengan 4,5, untuk Q2-nya 9, dan Q3-nya atau kuartil 3-nya 14,25. Selanjutnya kita masuk ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran di sini ada yang pertama wilayah atau rank. Wilayah atau rank adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana, yang dirumuskan dengan ini, J sama dengan X max dan dikurang X min. Untuk contohnya bisa kita lihat. Contohnya misalnya diberikan soal, perhatikan pengamatan berikut. Didapatkan data yaitu 5, 3, 7, 8, 1, 15. Maka wilayahnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus tadi, yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Jadi kita mencari nilai nilainya di sini yaitu X max-nya ada 5 dan yang terakhirnya ada 15 kurang 5, jadi sama dengan 10. Selanjutnya untuk yang kedua, yang B, yaitu jangkauan antar kuartil, atau bisa disingkat JAK. Itu bisa kita cari dengan rumus ini, kuartil 3 dikurang kuartil 1. Langsung kita lihat contoh soalnya. Di sini kita menggunakan contoh soal sama seperti waktu kita mencari kuartil tadi. Yang ini, kita sudah dapatkan datanya yang pertama tadi. Jadi kita dapat Q1-nya 4,25, Q2-nya 9, dan Q3-nya 14,25. Maka untuk mencari JAK-nya, kita tinggal mengurangkan nilai Q3 dikurang Q1, yaitu 14,25 dikurang 4,25, hasilnya yaitu 10. Materi selanjutnya itu variansi, yaitu ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan dalam ragam. Ragam merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat pengamatan. Untuk variansi sendiri ada 2 rumus, yaitu rumus yang pertama, apabila terdapat populasi berukuran N besar, maka variansinya dirumuskan dengan variansi sama dengan 1/N dikali sigma X1 kurang mu dikuadratkan, kemudian di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk rumus yang kedua, yaitu apabila
Ini tadi kan populasi atau N besar. Nah, yang kedua, apabila yang terdapat sampel berukuran N kecil, maka variansinya dapat dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dikalikan dengan sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar dikuadratkan, di mana I yaitu 1 sampai N. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data ada yang pertama yaitu bentuk histogram, yaitu penyajian dalam bentuk tidak lain merupakan pengembangan dari bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi bentuk histogram memberikan gambaran frekuensi untuk setiap nilai dari peubah yang diamati secara visual. Untuk lebih memahaminya, saya tampilkan di sini contoh soalnya. Jika hasil pengamatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah kota X terhadap 100 pengusaha ekonomi lemah sampai sedang diperoleh informasi mengenai keberadaan modal usahanya sebagai berikut. Sudah kita peroleh data ini. Nah, untuk yang pertama, jika kita untuk histogramnya, jadi kita akan dapatkan hasilnya yang seperti ini. Seperti ini bentuk tabel histogramnya. Kemudian bentuk penyajian data dengan diagram dahan daun. Dengan soal yang sama, ini masih soal yang sama ya. Masih soal yang ini, didapatkan diagram daunnya seperti ini, dahan-daun. Nah, yang terakhir yaitu bentuk penyajian box plot. Penyajian informasi dalam bentuk box plot lebih meringkaskan informasi walaupun data asli tidak ditampilkan. Jadi untuk box plot sendiri seperti ini bentuknya. Jadi kita hanya menampilkan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.